Pak RT ini memperhatikan lingkungannya dengan menyapu di Gang 1 saat Idul Fitri. Siap Pak RT. Ini persiapan, Nak. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah salat Id yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di Mushola Nur Maryam dalam rangka melaksanakan kegiatan yakni sholat Id berjamaah. Para bapak, ibu, jamaah Mushola Nur Maryam, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Bahwasanya yang pertama, kami atas nama pengurus Mushola Nur Maryam mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi sumbang saran baik itu material maupun moral kepada kami para pengurus, sehingga alhamdulillah Mushola Nur Maryam ini bisa makmur, bermanfaat untuk masyarakat di wilayah desa ini. Sekalian kami sampaikan juga bahwasanya tata cara sholat Id pada pagi hari ini, bahwa sholat Idul Fitri ini sebagaimana sholat biasanya, hanya saja sholat Id pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita akan melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan pada sela-sela takbir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangun dari sujud kita akan takbir sebanyak 5 kali, dan di sela-sela takbir kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan pada para bapak, ibu, jamaah Mushola Nur Maryam, mohon nanti mengikuti setelah sholat, mengikuti khutbah sampai akhir, kemudian nanti dilanjutkan dengan bersalam-salaman antara jamaah laki-laki dengan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, ibu-ibu dengan jamaah ibu-ibu juga. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعملوا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal 'id diyabatan 'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melaksanakan penting dan nikmat manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama
sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah. Maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersamayang dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk menggunakan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ialah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah, tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya, memproses terbentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat 14. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan wa khalaqna al-'alaqata mudghah wa khalaqna mudghah idhaman fa kasawna al-idham lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, lalu sesuatu yang menggantung ini kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran kita ini ditanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kita semua dari Allah, akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan menjadi kembali lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Sebagaimana firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, Dia menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian.
Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Sebagaimana doa kita ketika kita sholat, bangun dari sholat, kita sholat i'tidal yang kita baca, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah pembelengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar, sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena perbuatan zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita biasa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai menipu orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik, karena tidak kita akan tahu apakah kita bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang kita lakukan, semakin menguatkan kesucian kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fadlu fi antazilla man qata'aka wa tu'ti man harramaka wa ta'fwa amman dalamak. Rawahu Hasan. Keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Anas dari kitab Jami'us Shaghir. Terutama meminta maaf kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita, menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang kita harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa, kebahagiaan para penerusnya, mereka yang nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian Idul Fitri yang khutbah Idul Fitri kali ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita di pagi hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jalana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal mutaqabbilin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil ladzina sayyid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum wa li muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمر بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسعود والهدم والسيد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah di sana mulai dari sana. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya, ini gimana Pak acara sholat Idul Fitri ya Pak ya? Alhamdulillah. Mohon disampaikan, mungkin ada pesan di Saya masyarakat. atas nama pengurus Mushola Maryam menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, qul amin wa antum bikhair. Mohon maaf segala kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali fitri. Kami sampaikan juga, saya atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di RW 1 Kelurahan Kebonsari, atas partisipasi dan dukungannya, sehingga mushola ini bisa makmur, amal ibadahnya sesuai apa yang diharapkan oleh para pendiri dari mushola ini. Kemudian yang bisa kami sampaikan, saya sekali lagi mohon maaf manakala ada kekurangan yang tidak bisa kami satu satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sholat dalam sholat id di Mushola Nur Maryam yang kebetulan masuk wilayah RT 2, RT 1 dan RT 5. Kita bareng-bareng 3 wilayah digabung di sini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, cuaca yang mendukung, adem, tentrem, kayak resik kabeh, semuanya insya Allah berkat takmir mushola dan perangkat RT bersama, semoga kedepannya akan menjadi lebih baik, dan apa yang selama ini kita kerjakan akan menjadi lebih baik di hari yang fitri. Pak, saya selaku Ketua RT 2 RW 1 Kebonsari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin ada kata dan pola. Saya selaku Ketua RT 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya yang selama ini saya kerjakan, karena manusia tiada yang sempurna. Insya Allah dengan hari Fitri ini sekiranya warga RT 2 dan seluruh warga Kebonsari umumnya memaafkan saya secara pribadi maupun kinerja beserta pengurus RT 2 yang mungkin kurang berkenan, bahkan kurang memahami keinginan semua warga RT 2 yang selama ini guyup. Dan sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan kelembagaan pengurus RT 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insya Allah RT 2 selalu bahagia, sehat selalu warganya. Amin. Tambah pedes. Oke. Ayo monggo sekolahan, monggo sekolahan, monggo. Ada mana ada? Jebram. Diva makan bakso ya? Luceng Bu. Udah, alhamdulillah nggih.